Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan yang penyemprotan yang ke-28 untuk tanaman cabai saya ya, Ori 212. Ini memang figurnya gak terlalu tinggi, tapi alhamdulillah itu buahnya banyak banget ya. Dan penyemprotan kali ini saya akan menanggulangi lalat buah dan patek. Dan alhamdulillah untuk perkembangan cabai saya ya sekarang itu ini hampir tidak ada pateknya ya. Lalat buah ya ada 1-2 ini. Itu ya. Ini juga. Ya memang untuk figur tanamannya itu enggak terlalu tinggi ya. Udah sering saya katakan kemarin bahwasanya cabai saya itu sempat nggak kerawat agak lama ya, jadi ya alhasil seperti ini nggak begitu subur, tapi ya alhamdulillah untuk buahnya itu selamat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang ke-28. Itu ada yang roboh. Obat apa yang saya gunakan dan pestisida yang saya gunakan saya nggak akan menutup-nutupi. Kita langsung saja simak, dan sebelum mengoplosnya, sekalian silahkan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng supaya kalian mendapat notifikasi pertama setiap kali saya mengupload video. Dan pestisida yang saya gunakan untuk melakukan penyemprotan yang ke-28 adalah karena untuk penyemprotan kali ini saya akan mengatasi atau lebih tepatnya menanggulangi lalat buah ya, baik itu mengatasi maupun mencegah. Dan saya akan menggunakan insektisida dengan merek dagang. Ini ya, Destan. Ini memang atasnya saya tambahin plastik biar gampang bukanya ya, karena kalau nggak ada plastiknya kadang-kadang itu susah banget dibuka. Destan ini dengan bahan aktif dimetoat ya. Untuk kalian yang mau menggunakan dimetoat juga bisa menggunakan merek dagang ini, Destan, atau dan merek dagang yang lain seperti Canon ataupun Bionic juga bisa ya. Dan saya di sini akan menambahkan sedikit ya, biar mungkin ada kalian yang baru gabung dengan video saya. Saya akan menjelaskan bahwasanya untuk mengatasi lalat buah ada 3 macam bahan aktif yang bisa. Yang pertama itu dimetoat itu sendiri, ini dimetoat itu sendiri, dan merek dagangnya itu bebas ya, bisa menggunakan Destan, bisa menggunakan Bionic, bisa menggunakan Canon dan yang lain-lain. Untuk merek dagang saya nggak akan menganjurkan apa itu, yang jelas terserah kalian mau menggunakan merek dagang apa, yang penting tersedia di toko pertanian daerah kalian. Itu untuk yang pertama. Yang pertama itu dimetoat sudah saya jelaskan ini ya. Dan yang kedua itu bisa menggunakan bahan aktif asefat. Dan bahan aktif asefat itu juga banyak merek dagangnya. Seperti yang biasa itu seperti kayak Davat, terus ada Segri M7, ada Megastar dan yang lain-lain. Itu juga bisa untuk mengatasi lalat buah, karena lalat buah itu nggak suka dengan bau-bau yang menyengat ya, bau-bau yang menyengat. Dan untuk dimetoat, asefat itu baunya sangat menyengat. Dan yang terakhir itu ada bahan aktif Profenovos seperti yang biasa saya gunakan sebelum saya menggunakan dimetoat. Untuk bahan aktif Profenovos itu sendiri juga banyak ya merek dagangnya, seperti Curacron, Deltacron, Pentacron, terus ada Canon dan yang lain-lain. Itu juga bisa ya. Silahkan kalian pilih saja salah satunya ya, dari sekian banyak merek dagang, ataupun dari salah satu dari 3 bahan aktif tersebut ya. Oke, yang pertama ya saya ulangi, yang pertama itu ada dimetoat, bahan aktif dimetoat seperti merek dagang Destan, Bionic, Canon dan yang lain-lain. Contohnya ini ya. Dan yang kedua ada ada bahan aktif asefat dengan merek dagangnya itu banyak juga, seperti Segri M7,
Megastar, dan yang lain-lain ya. Terus yang ketiga ada bahan aktif Profenofos. Untuk merek dagangnya juga banyak seperti Curacron, Deltacron, Pentacron, Canon, bukan Canon ya, apa namanya, Venos dan yang lain ya. Mungkin untuk lebih tepatnya nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya, dari merek dagang di metode apa saja, merek dagang dari bahan aktif di metode apa saja, dari bahan aktif Asevat mereknya apa saja, dari bahan aktif Profenofos mereknya apa saja, seperti itu ya. Dan untuk di metode itu sendiri, ini Destan ya, Destan itu mengandung di metode 400 gram per liter. Berapa sih dosisnya dalam satu tangki? Tuh. Dan di sini tertera untuk tanaman itu cabai dan hama sasarannya ada ulat gayak, hama trip, dan kutu daun. Tapi kalau saya sendiri itu untuk mengatasi lalat buah ya, karena lalat buah juga bisa. Itu juga tertera dosisnya 1,5 sampai 2 ml per liter. Jadi untuk penggunaan pada tangki 16 liter tinggal kita kalikan saja. Berarti kurang lebih ya 20 ml itu sudah bisa ya. Namun kalau saya pribadi itu biasa menggunakannya itu 10 ml, karena saya biasa menggunakan pestisida itu menggunakan dosis yang kecil terlebih dahulu. Kalau itu belum mampu pakai dosis kecil, baru dinaikkan sedikit demi sedikit. Soalnya kalau langsung menggunakan dosis yang gede takutnya itu menyebabkan resisten pada hama ya, jadi hamanya jadi kebal. Oke, jadi saya akan menggunakan ini 10 ml. Nih, 10 ml ya. Nah, segini 10 ml. Mungkin di situ kurang nggak begitu jelas ya, tapi ini ada takarannya. Dan selain menggunakan insektisida, saya juga akan menggunakan fungisida ya, biasa untuk mengatasi patek atau antraknosa, karena pada pertanian cabai kan yang dimaukan buahnya yang selamat. Dan saya akan menggunakan fungisida ini, Kozen ya, hanya menggunakan fungisida Kozen seperti yang saya terangkan kemarin kan fungisida saya banyak ya. Tapi saya sekarang menggunakan Kozen terlebih dahulu karena memang harga cabai di sini lagi ya kurang memuaskan, jadi saya menggunakan Kozen. Dan untuk masalah sidapin yang sudah habis, saya sudah membelikan penggantinya itu, dan merek dagang Tandem, mungkin penjelasannya besok ya. Dan ini untuk Kozen saya akan menggunakan 2 sendok makan. Dan jangan lupakan perekat ya. Perekatnya itu 20 mili atau 10 mili atau 1 tutup ini. Dan tinggal kita masukkan ke dalam tangki, lalu kita lanjut penyemprotan ya. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan penyemprotan yang ke-28 yang saya gunakan ya kali ini untuk mengatasi atau menanggulangi lalat buah dan menanggulangi patek. Alhamdulillah dengan pengalaman seperti itu, obat yang saya gunakan kemarin sampai sekarang alhamdulillah itu untuk lalat buah itu sudah berkurang, dan pateknya juga alhamdulillah 90% hampir sembuh untuk punya saya ya. Ya, semoga punya kalian yang mengalami hal yang sama bisa segera
teratasi. Amin. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.